Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Shem Hamasia. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu Meyuh Khadim. Kita ini sangat istimewa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah lama kita tidak bertemu, sudah lama saya tidak menyapa subscriber dan penonton semuanya, dan para pendengar semuanya. Tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya saudara selalu dalam lindungannya Tuhan. Saya tidak hadir di channel Injil Kabar Baik Baget karena ada pelayanan yang harus saya selesaikan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan buat video yang saya kasih judul Tanpa Trinitas. Ya, tanpa Trinitas Tuhan seakan-akan bisu dan tuli, Bapak Ibu. Saya ulangi, tanpa Trinitas seakan-akan Tuhan bisu dan tuli. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh fiktif yang bernama Robinson. Di dalam karangan Danny Defoe yang diterbitkan pada tahun 1719. Dia tinggal sendirian di sebuah pulau selama 28 tahun. Dan selama itu, ia tidak pernah bertemu dengan orang. Dia tidak pernah bertemu dengan seseorang. Sehingga ia tidak pernah berbicara. Tidak mungkin juga dia berbicara dengan hewan dan tumbuhan. Atau dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Tanpa adanya makhluk sejenis yang menjadi lawan bicara, ia seakan-akan menjadi bisu. Karena tidak ada manusia lain, dia tidak dapat mendengar suara manusia, ataupun percakapan manusia, ataupun penjelasan dari sesama dia. Dari segi tukar pikiran dengan sesama manusia, Bapak Ibu, ia juga seakan-akan tuli dan bisu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Tuhan? Tentunya sama. Tanpa konsep Trinitas dalam kekekalan, seakan-akan Tuhan bisu dan tuli. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, kekekalan Tuhan itu melebihi dugaan kita manusia. Kekekalan Tuhan itu melebihi dugaan kita manusia. Manusia mengenal istilah kekal. Apakah mereka sungguh memahaminya atau tidak? Mengukur waktu saja manusia, Bapak Ibu, begitu sulit. Kita sangat sulit untuk mengukur waktu. Sulit sekali. Kekekalan tidak dapat diukur. Dan dalam kekekalan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Bapak Ibu. Setiap orang diwajibkan percaya akan kekekalan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada permulaan karena ia tidak diciptakan. Bila Tuhan tidak diciptakan, berarti ia kekal adanya. Huwal awwalu wal akhiru. Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Kalau bahasa Yunani, Alfa dan Omega. Kalau bahasa Ibrani, Alif Wutaw. Awal dan akhir. Nah, tempat perlindungan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Ulangan 33 ayat 27 saya akan bacakan. Tempat perlindungan ada pada Tuhan yang sejak purbakala dan di bawah lengan yang kekal. Maka dia akan menyingkirkan musuh dari hadapanmu dan dia berfirman binasalah. Nah, apa yang dilakukan Tuhan dalam kekekalan? Tak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Tapi kita tahu, tanpa konsep Trinitas, lagi-lagi Bapak Ibu, dalam kekekalan seakan-akan Tuhan bisu dan tuli. Kenapa seperti itu? Sebab bila Tuhan sendirian dalam kekekalan, bagaimana menurut konsep tauhid? Berarti Tuhan tidak berbicara atau mendengar. Mungkinkah Tuhan akan berbicara dalam kekekalan, sementara tidak ada yang mendengarkan? Mungkinkah dia mendengar suara bila tidak ada oknum atau tidak ada pribadi yang berbicara kepadanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada istilah Tuhan bergantung pada para malaikat. Tuhan bergantung pada malaikat-malaikat. Mungkin orang-orang akan berkata, ia menciptakan malaikat dan berbicara pada mereka. Bisa saja
Tapi bukankah hal itu berarti Tuhan bergantung pada malaikat agar ia dapat mendengarkan dan berbicara? Sehingga tanpa malaikat Tuhan tidak komplit atau sempurna. Ini Bapak Ibu juga sulit diterima oleh akal kita manusia. Nah, haruskah kemampuan Tuhan berbicara atau mendengar bergantung pada malaikat-malaikat ciptaannya? Kiranya jangan kita berkata Tuhan tidak komplit dan sempurna tanpa ciptaannya. Jelas dalam kekekalan sebelum ada ciptaannya ia sangat sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, Tuhan diam saja dalam kekekalan. Orang akan berkata, Tuhan diam saja dalam kekekalan. Tidak perlu berbicara ataupun mendengar. Tetapi Tuhan adalah satu pribadi. Bila ia berdiam diri dalam kekekalan sebelum waktunya, sebelum tiba waktunya menciptakan sesuatu, berarti dalam kekekalan ia tidak pernah berbicara dan mendengar. Mungkin Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada orang yang puas menyembah Tuhan yang demikian. Tetapi umat Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tidak siap menyembah Tuhan yang terpaksa berdiam diri dalam kekekalan. Karena menurut iman kekristenan, Tuhan yang demikian adalah Tuhan yang kurang sempurna. Agama Kristen, Bapak Ibu, perhatikan. Agama Kristen dan agama-agama yang lain itu sangat memegang pada keesaan Tuhan. Maka jangan pernah kita dengarkan orang-orang yang di luar kekristenan berbicara dan mengatakan serta mereka keluar-keluar bahwa umat Kristen menyembah 3 Tuhan. Bahkan menyembah 4 Tuhan, 5 dan 6 Tuhan. Tidak ada. Tidak pernah umat Kristen itu menyembah 3, 2 Tuhan. Makanya keesaan Tuhan di dalam kekristenan kita sangat berpegang pada hal yang seperti itu. Nah, sama seperti orang lain, Kristen juga percaya akan ketauhidan Tuhan. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agama Islam maupun agama Kristen sangat bersehati dalam hal ketauhidan Tuhan. Sangat bersehati. Saya akan membacakan satu ayat Al-Quran Bapak Ibu. Saya bacakan artinya ya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak. Dalam kurung yang hak ya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan dalam kurung yang hak, melainkan Allah. Dialah yang awal dan yang akhir. Nah, Alkitab juga memuat ayat yang sejenisnya. Hampir sama Bapak Ibu. Apa bunyinya? Dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nah, saya kalau membaca ayat ini Bapak Ibu, saya teringat dengan seorang yang mengaku-ngaku evangelis. Nama dia Nandar. Dia sering keluar-keluar, dia sering membunyikan ayat ini. Dia sering membaca ayat ini. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Kadang dia baca Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Lalu dipelintir ayat ini oleh Sinandar yang mengaku evangelis. Dia mengartikan, dengarlah wahai Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Padahal di dalam teks berbahasa Ibrani tidak ada kata Allah di situ. Lalu dari mana Ustadz Yonatan Nandar itu, yang katanya evangelis Yonatan Nandar, menemukan Ulangan 6 ayat 4? Bagaimana dia bisa menerjemahkan ketika dia baca dalam teks bahasa Ibrani Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad? Dia artikan, dengarlah wahai Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Padahal dalam teks bahasa Ibrani tidak ada nama Allah. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan bacakan dengan pelan. Shema Israel atau Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kalau dalam kitab terjemahan ILT Bapak Ibu, Shema
Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Oleh Sinandar dibuat terjemahan sendiri dia. Dia katakan, dengarlah wahai Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Padahal tidak ada kata-kata Allah di dalam Shema Israel itu. Nah, silakan tanyakan para mu'allaf, tanyakan sama Nandar, dari mana dia dapatkan kata Allah di dalam Shema Israel. Dia baca sendiri Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, lalu dia terjemahkan, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu Allah, Allah itu Esa. Sementara kata Allah dalam Shema Israel ulangan 6 ayat 4 itu tidak ada. Apakah Sinandar mengada-ngadakan? Itu terserah dia, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di dalam Yesaya 45 ayat 5 sampai 6, Bapak Ibu saya akan bacakan. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain selain aku, tidak ada Tuhan. Aku akan melengkapimu walaupun engkau tidak mengenal aku, supaya mereka dapat mengetahui dari timur sampai ke barat bahwa selain aku tidak ada yang lain. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang Kristen dan orang-orang yang lain tidak perlu berdebat tentang keesaan Tuhan. Tuhan Maha Esa. Semuanya setuju. Agama Kristen maupun agama-agama yang lain sebenarnya atau seharusnya tidak perlu berdebat tentang keesaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Esa dan semua agama itu setuju. Nah, konsep Trinitas mengenai masalah kekekalan, Bapak Ibu. Alkitab dengan jelas menekankan bahwa roh Tuhan kekal adanya, sehingga ia disebut roh kekal. Ingat, hanya Tuhan yang kekal. Juga ia disebut Roh Kudus, dan hanya Tuhan yang kudus. Maka Rohullah adalah roh ilahi, Tuhan adanya. Nah, di dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa 171, Bapak Ibu, dan Alkitab juga memberi nama firman Tuhan itu kalimatullah kepada Yeshua HaMashiach. Kalau Al-Quran dalam surah An-Nisa 171, kalimatullah diberikan kepada Isa Al-Masih. Kalimatullah, karena hanya Isa Al-Masih yang kalimatullah. Sementara Alkitab ataupun firman Tuhan ditujukan kepada Yeshua HaMashiach, Yesus atau Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah kalimatnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam satu ayat kitab suci berbunyi, Bapak Ibu, dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya ada firman, dan firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Maka firman Tuhan, kalimatullah, juga Tuhan. Demikian dalam kekekalan ada Trinitas, Yahweh dalam atau Bapa, Putra Yesus Kristus, Roh Kudus, rohnya Tuhan. Dan dalam kekekalan, Bapak Ibu, ada lingkaran kasih dalam keesaan Tuhan, di mana Bapa, Putra, Roh Kudus saling mengasihi, berinteraksi satu sama lain, walau dalam 3 perwujudan yang berbeda, namun Maha Esa. Para orang-orang di luar kekristenan mustahil percaya tentang Trinitas. Kenapa? Jelas Bapak Ibu tidak mudah percaya pada Trinitas. Namun menurut iman kekristenan lebih mudah menerima dan percaya kepada Trinitas daripada konsep ketauhidan Tuhan yang dikemukakan dalam agama selain agama Kristen. Sulit mempercayai bahwa Tuhan dalam kekekalan seakan-akan bisu dan tuli. Karena itu konsep tauhid juga, Bapak Ibu, sangat sulit diterima. Kenyataan yang lebih penting dari pengertian Trinitas atau tauhid, nasib manusia, Bapak Ibu, sesudah mati. Nasib saudara dan nasib saya sesudah mati itu kemana? Ke neraka atau ke surga? Ini menarik perhatian kita, Bapak Ibu. Sangat enak diperbincangkan. Setelah seseorang meninggalkan dunia ini, kemana orang itu pergi? Kemana orang itu ditempatkan? Dan di mana tempat orang tersebut? Di surgakah atau di neraka? Ingat, Bapak Ibu, ketika orang itu mengalami kematian dan berakhir hidupnya di dunia ini,
tidak akan ditanya agamamu mana, agamamu apa. Karena kita tidak membawa KTP. Setelah kita mati, KTP itu tidak berlaku. Tidak berlaku lagi KTP. Maka di dalam kekristenan, ketika seseorang meninggal dunia tidak akan ditanya agamamu apa. Itu tidak akan ada pertanyaan. Nah, bila kita kuat dalam dogmatika, Bapak Ibu, perhatikan. Nasib manusia sesudah mati, ke neraka atau ke surga. Nah, ini sangat menarik perhatian kita. Bila kita kuat dalam dogmatika, Bapak Ibu, tetapi jiwa masuk neraka selamanya, apa gunanya dogmatika tersebut? Apa gunanya dogmatika kita? Tuhan yang Maha Esa menyediakan jalan agar dosa kita dapat diampuni dan kita dapat hidup yang kekal. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Silakan komen yang sopan santun. Jangan menghina, jangan mencaci maki. Bila ada orang yang menghina agama kita, udah biarin aja. Dia menghina karena dia tidak tahu, makanya dia menghina. Bisa kalau saya katakan Bapak Ibu, dia menghina karena orang tersebut iri dengan agama kita, iri dengan surga kita, iri dengan iman percaya kita, makanya mereka menghina. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom Alaikum Shema Masya, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya, amin.